sekarang kami sedang berada di Museum Perumusan Naskah Proklamasi loh. Bentar. Kayaknya kita harus kenalan dulu gak sih? Boleh. Sebelumnya perkenalkan, aku Gali Bazari Saragi. Aku Alia Syifan India. Aku Larasati Rizalianti. Aku Rabiki Nakesha Maulita. Dan aku Aisyah Putri Gani. Kami semua berasal dari kelas 11A. Tunggu, ada teman kita yang belum kenalan. Itu dia. Halo semuanya, aku Nadia Rudi Setiani. Nah guys, jadi hari ini kita sedang berada di Museum Perumusan Naskah Proklamasi. Yuk langsung aja kita masuk. Sebelum masuk, kita harus beli tiket dulu nih. Harganya affordable banget loh buat pelajar kayak kita. Cuma 5 ribuan aja. Tapi kalian harus siapin cashless ya, karena di sini nggak bisa cash. Oke, setelah itu, yuk kita telusuri setiap sudut bangunan ini. Capcus! Jadi teman-teman, museum ini merupakan museum yang berisikan peninggalan rumah Laksamana Maeda. Siapa sih Laksamana Maeda itu? Laksamana Maeda merupakan seorang perwira tinggi Angkatan Laut Kekaisaran Jepang. Museum ini dulunya merupakan rumah asli Laksamana Maeda yang merupakan tempat pengetikan naskah proklamasi loh. Barang-barang yang ada di museum ini merupakan replika, namun sebagian merupakan barang asli yang dimiliki oleh Laksamana Maeda. Untuk lebih lengkapnya, kami sudah mewawancarai tour guide dari museum ini. Yuk kita simak penjelasan berikut ini. Halo semuanya, jadi sekarang aku udah sama pemandu Museum Proklamasi ini. Maaf Pak, boleh diperkenalkan dulu nama dan tugas Bapak di sini sebagai apa? Baik, nama saya Paskasius Fajar Sunandar. Di sini saya bertugas sebagai edukator Museum Perumusan Naskah Proklamasi. Baik Pak, boleh diceritakan secara singkat mengenai Museum Proklamasi ini? Terkait dengan Museum Perumusan Naskah Proklamasi, tentunya ini merupakan sebuah museum yang berkategorikan sejarah ya, di mana museum ini itu secara resmi dibuka untuk masyarakat umum itu pada tanggal 24 November 1992. Awalnya sebelum jadi museum, gedung ini itu merupakan sebuah rumah yang memang biasa ditempati oleh pihak-pihak yang memang menyewa rumah ini. Nah, gedungnya sendiri itu sudah dibangun dari tahun 1927, tepatnya pada zaman kolonial Belanda. Nah, saat itu setelah selesai dibangun, karena memang ini diperuntukkan untuk orang-orang kalangan atas, akhirnya gedungnya disewakan. Nah, penyewa pertama atau orang yang menempati pertama kali gedung ini itu datang dari Kerajaan Inggris. Saat itu Kerajaan Inggris diwakili oleh perwakilannya yaitu Konsulat Jenderalnya. Konsulat Jenderal Inggris tinggal di sini kurang lebih 11 tahun dari tahun 1931 sampai 1942. Nah, kemudian setelah itu pergantian penjajahan dari Belanda ke Jepang, sehingga Konsulat Jenderal Inggris yang tinggal di sini pun harus meninggalkan rumah ini. Karena saat itu Inggris merupakan sekutu Belanda ya. Nah, kemudian rumah ini menjadi tempat kediaman salah seorang perwira tinggi Angkatan Laut Jepang namanya Laksamana Muda Tadashi Maeda. Nah, Maeda tinggal di sini kurang lebih 3,5 tahun selama Jepang menjajah Indonesia. Nah, ketika ditempati oleh Maeda itulah, itu yang menjadi alasan kenapa akhirnya gedung ini dijadikan sebagai sebuah museum. Karena pada tanggal 16 Agustus 1945, ketika Maeda masih tinggal di sini, Maeda mengizinkan rumah ini atau rumah kediamannya ini digunakan sebagai tempat perumusan naskah proklamasi oleh tokoh-tokoh Indonesia. Nah, dari kejadian itulah atau peristiwa perumusan naskah proklamasi itulah, kemudian gedung ini dijadikan sebagai museum. Nah, setelah Bapak Maeda tidak tinggal di sini, ada beberapa pihak yang terus-menerus berganti ya menempati gedung ini. Pernah menjadi markas tentara Inggris, kemudian sempat juga disewa masih oleh Kerajaan Inggris saat itu, yaitu menjadi kediaman Duta Besar Inggris selama kurang lebih 20 tahun. Nah, baru tahun 80-an awal Menteri Pendidikan Indonesia menstop penyewaan gedung ini karena di gedung ini pernah terjadi peristiwa sejarah penting. Akhirnya dibentuk tim untuk membuat atau menggagas berdirinya Museum Perumusan Naskah Proklamasi. Nah, secara resmi tadi diresmikan tanggal 24 November 1990. Di sini itu kan banyak ya Pak koleksinya. Nah, yang paling menarik pengunjung untuk datang ke sini itu apa? Oke, nah kalau misalnya pertanyaannya yang paling menarik pengunjung untuk datang ke sini, sebetulnya itu ada gedung museumnya. Karena sekarang sebetulnya status gedung museum ini sudah bangunan cagar budaya ya. Itu juga sebetulnya termasuk koleksi kita ya.
di mana gedung ini juga kita rawat, kita jaga, kita pertahankan supaya gedungnya tetap eksis gitu ya, tetap ada, tidak sampai rusak ataupun misalkan berubah dan lain sebagainya. Nah, itu yang pertama ya, yang memang menarik orang untuk datang ke sini. Kenapa? Karena sebetulnya di kawasan Menteng ini itu dulunya rumah seperti ini tuh ada banyak. Nah, artinya berarti memang Menteng ini dari tahun 1927 itu merupakan kawasan yang sudah dipersiapkan gitu oleh pemerintah Belanda untuk menjadi sebuah hunian. Nah, berhubung sekarang beberapa rumah atau beberapa coupling di daerah Menteng ini sudah diambil alih atau dibeli oleh pihak pribadi, swasta dan lain sebagainya. Jadi tentunya gedung-gedung lamanya itu sudah mulai sedikit ya. Salah satunya yang tersisa adalah gedung ini. Nah, di mana gedung ini tuh ya termasuk yang paling tua juga di kawasan Menteng terutama ya. Sehingga orang pasti penasaran, walaupun mungkin tidak tahu cerita yang ada di gedung ini, tapi setidaknya orang penasaran pengen datang karena memang gedungnya merupakan gedung tua. Itu yang pertama. Dan yang kedua mungkin yang menarik lagi di museum ini koleksi-koleksinya itu tentunya adalah kita ada mesin ketik. Nah, mesin ketik yang memang saat itu digunakan ketika mengetik naskah proklamasi oleh Bapak Sayuti Melik itu. Kemudian kita juga ada plakat pengangkatan Raja George ke-6. Memang belum banyak yang tahu terkait dengan koleksi tersebut karena memang koleksi tersebut tidak berkaitan langsung dengan peristiwa perumusan naskah proklamasi. Jadi koleksi itu berkaitan dengan ketika rumah ini ditempati oleh Konsulat Jenderal Inggris gitu ya. Jadi sebelum Bapak Maeda. Nah, jadi di sana ada plakat tersebut di mana menurut Duta Besar Inggris untuk Indonesia yang saat itu dijabat oleh Bapak Muazzam Malik, itu dia mengatakan kemungkinan besar koleksi tersebut itu tidak banyak ditemukan di dunia ya. Maksudnya bahkan mungkin bisa jadi hanya satu-satunya. Kenapa? Karena memang plakat itu dibuat atas inisiatif, bukan perintah dari kerajaan Inggris. Jadi konsulat jenderal yang tinggal di sini ketika dia tidak bisa datang langsung menyaksikan pengangkatan atau pemahkotaan Raja George ke-6, dia secara inisiatif membuat plakat itu untuk mengenang pengangkatan itu. Itu sih mungkin. Selain juga sebenarnya memang banyak ya koleksi-koleksi yang lain, tapi memang tidak banyak orang yang tahu ya selain mesin ketik itu ya dengan plakat, karena plakat kita pajang di lantai 1 di ruangan pertama. Ya, itu. Yang terakhir, gimana caranya museum ini menghadapi tantangan di era digital untuk tetap relevan? Karena kan udah ada banyak pameran, bahkan pameran museum proklamasi ini ada di online ya Pak. Tapi ada. Gimana cara biar pengunjung tuh datang ke sini secara langsung? Oke, nah sebetulnya kita dengan digitalisasi itu harus berjalan beriringan ya. Maksudnya kita tidak boleh menolak digitalisasi tetap. Walaupun memang kita berharap orang-orang itu datang langsung ke museum, tapi tentunya juga kita tidak mengabaikan pesatnya digitalisasi. Justru malah kita seharusnya sebagai museum yang memang bisa dibilang marketnya itu ya, pasarnya itu adalah generasi muda, itu ya harusnya bisa menyesuaikan dengan kebiasaan atau dengan karakteristik generasi muda sekarang gitu ya. Nah, kalau misalkan tentang digitalisasi, sebetulnya memang Museum Perumusan Naskah Proklamasi ini masih sangat kurang. Jadi terutama untuk gedung fisiknya ya. Jadi kita tuh belum terlalu banyak memanfaatkan digitalisasi di museum. Walaupun memang tadi terkait dengan pameran online atau yang bisa dilihat di web ya, itu juga kita sebetulnya salah satu alternatif sih. Karena memang banyak orang, terutama yang di luar Jakarta itu tidak bisa datang langsung ke sini gitu. Makanya kita memfasilitasi melalui itu. Nah, sebetulnya kita justru yang harus kita lakukan sekarang itu untuk menarik generasi muda terutama ya, dan juga masyarakat umum untuk datang langsung ke museum itu ya tentunya adalah peremajaan museum, yaitu dengan digitalisasi tadi. Jadi sebetulnya digitalisasi tidak menghambat dan tidak menghilangkan nilai estetik ataupun nilai historis ataupun misalkan nilai kekunoan dari gedung itu gitu. Walaupun memang kan gedung ini bercerita tentang sejarah di masa lampau ya, tapi tidak akan menghilangkan itu kalau misalkan kita bisa mengemasnya dengan baik kayak gitu. Contohnya contoh sebetulnya kita sudah beberapa kali menerapkan sistem digitalisasi di museum. Contohnya misalkan kita bekerja sama dengan vendor aplikasi namanya CG, di mana panel-panel yang ada di dinding di lantai 1 maupun di lantai 2 itu ketika di scan itu akan berubah tampilannya. Jadi bukan lagi gambar yang tidak bergerak ya, tapi jadi gambar bergerak.
dan bisa jadi juga video, dokumenter dan lain sebagainya. Itu baru dua dimensi saja sih sebetulnya ya. Nah, sekarang tentunya vendor-vendor aplikasi itu sudah mengupgrade ya. Ada yang augmented reality dan lain sebagainya lah. Pokoknya kalau sekarang tentunya museum juga harus ke arah sana gitu, untuk menarik orang untuk langsung datang ke museum gitu. Mungkin itu aja, Pak. Makasih banyak. Ya. Maaf mengganggu waktunya ya. Makasih. Nah, yang paling menarik, kita nggak cuma cari informasi tentang museum ini aja, tapi kita juga melihat pandangan Gen Z mengenai peran museum di era digital ini. Nah, kalau sebagai Gen Z, gimana sih tanggapan kakak terkait museum ini? Karena di era digital ini tuh pasti banyak banget media yang menjelaskan mengenai sejarah. Menurut aku kita tuh Gen Z gak boleh kalah tentang pengetahuan ini kan sejarah ya, penting banget buat kita tahu. Kita tuh harus terus belajar lebih dalam. Apalagi kalian masa nggak penasaran sih tentang sejarah? Menurut aku ini tempat yang harus banget didatengin sih. Aku masih ada satu pertanyaan lagi. Menurut kakak gimana nih penting museum ini untuk generasi kedepannya, baik Gen Z ataupun generasi selanjutnya? Kalau kata aku, kalian jangan cuma ngelihat review museum ini di TikTok atau YouTube aja. Kalian harus banget datengin, karena vibes nonton sama pas datang langsung tuh beda. Kalau pas datang langsung tuh kalian lebih merasakan apa yang kejadiannya benar-benar ada. Terus juga di sini tuh lebih lengkap sejarahnya daripada di buku-buku. Abis itu kalau misalnya di sini tuh kalian bisa sambil ngebayangin gimana kejadian Soekarno memikirkan proklamasi itu, terus pas lagi ngetiknya di situ juga baik patung-patung di bawahnya bisa kalian lihat. Pokoknya vibe-nya beda kalau nonton sama datang langsung. Kalau gitu makasih ya kak. Sama-sama. Setelah kami mencari tahu informasi mengenai museum ini, kami juga menonton film dokumenter tentang peristiwa penjajahan Jepang sampai proklamasi kemerdekaan loh. Dua jam kemudian, konsep naskah proklamasi selesai dengan beberapa coretan hasil pertukaran pendapat dalam rumusannya. Soekarno membacakan rumusannya secara perlahan dan sesekali diulang kepada seluruh hadirin yang setia menunggu di samping depan rumah. Teman-teman, selain menyusuri dalam rumah Laksamana Maeda, kami juga menyusuri bunker yang merupakan persembunyian dan tempat pelarian yang dulu terhubung dengan Taman Suropati. Untuk penutup, kami sebagai siswa yang menjunjung tinggi nilai kebangsaan sangat menghargai dan menghormati pahlawan-pahlawan pejuang kemerdekaan. Maka dari itu, sebagai siswa, ayo kita lanjutkan perjuangan mereka dengan menjadi siswa yang berprestasi dan bermoral Pancasila. Nah, itu dia teman-teman perjalanan kita menelusuri Museum Penulisan Naskah Proklamasi. Dadah! Dadah!